Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya, Ria Risti. Kali ini saya akan menyampaikan tentang peran tenaga promosi kesehatan. Materi ini termasuk ke dalam mata kuliah promosi kesehatan. Kita perlu mengetahui siapa itu tenaga promosi kesehatan. Nah, di dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang tenaga kesehatan, salah satunya ada tenaga kesehatan masyarakat. Tenaga promosi kesehatan masuk ke dalam kelompok tenaga kesehatan masyarakat. Selain itu, juga ada tenaga kesehatan masyarakat yang lain, di antaranya epidemiologi kesehatan, kemudian pembimbing kesehatan kerja, tenaga administrasi dan kebijakan kesehatan, tenaga biostatistik dan kependudukan, serta tenaga kesehatan reproduksi dan keluarga. Petugas promosi kesehatan harus memiliki kemampuan atau kompetensi yang ideal dalam menjalankan tugasnya. Ada beberapa kompetensi yang harus dipunyai oleh petugas promosi kesehatan. Yang pertama adalah kebutuhan dan determinan. Petugas promosi kesehatan harus mampu melakukan needs assessment yang sesuai dan mendemonstrasikan pemahaman tentang determinan kesehatan. Jadi, tenaga promosi kesehatan harus melakukan penilaian kebutuhan kesehatan di masyarakat. Nah, seorang ahli promosi kesehatan harus mampu yang pertama mengidentifikasi dan mengumpulkan data tentang kebutuhan-kebutuhan kesehatan individu atau komunitas atau populasi. Kemudian yang kedua, harus mengidentifikasi faktor perilaku, lingkungan, dan organisasi yang mempengaruhi kesehatan. Nah, poin ini artinya petugas promosi kesehatan harus menelaah faktor-faktor perilaku apa saja, faktor lingkungan apa saja yang bisa menyebabkan kondisi kesehatan di dalam suatu masyarakat menjadi terganggu atau bermasalah. Kemudian, menentukan prioritas promosi kesehatan dari berbagai alternatif yang memungkinkan. Apabila tenaga promosi kesehatan menemukan masalah kesehatan di kelompok masyarakat, maka kemungkinan akan banyak sekali program-program promosi kesehatan yang akan dilakukan. Ya. Termasuk masalah-masalah kesehatan yang ada, itu harus diprioritaskan. Mana yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Oleh karena itu, petugas promosi kesehatan harus bisa melakukan penentuan prioritas masalah dalam suatu kelompok atau komunitas. Selanjutnya, tenaga promosi kesehatan harus melakukan perencanaan dan konsultasi. Nah, mereka merencanakan intervensi promosi kesehatan yang sesuai. Jadi, ketika sudah menemukan masalah atau prioritas masalah yang ada di masyarakat, maka tenaga promosi kesehatan harus mulai merencanakan atau membuat plan of action untuk intervensi terhadap masalah kesehatan tersebut. Nah, ahli promosi kesehatan harus mampu yang pertama melibatkan anggota komunitas dan stakeholder dalam perencanaan dan evaluasi program. Jadi, anggota masyarakat serta stakeholder yang ada di masyarakat itu harus dikumpulkan, kemudian berdiskusi untuk menentukan perencanaan serta evaluasi program apa yang bisa menyelesaikan masalah kesehatan di dalam kelompok masyarakat tersebut. Kemudian, tenaga promosi kesehatan juga harus mengembangkan program-program kesehatan yang logis, berurutan, dan berkesinambungan berdasarkan teori dan bukti. Nah, selanjutnya, tenaga promosi kesehatan
mulai menentukan program apa yang sesuai untuk memecahkan masalah yang ada di suatu kelompok masyarakat. Program tersebut harus berkesinambungan dan sudah teruji baik secara teori ya maupun implementasinya di lapangan. Nah, kemudian tenaga promosi kesehatan juga merumuskan tujuan-tujuan yang sesuai dan terukur, ya, memilih dan melaksanakan implementasi strategi-strategi yang sesuai. Jadi sebelum dilakukan intervensi, maka tenaga promosi kesehatan harus menentukan tujuan dari pelaksanaan intervensi tersebut. Nah, tujuan dari pelaksanaan intervensi tersebut harus sesuai dan terukur, ya, agar pencapaiannya juga maksimal dan efektif serta efisien. Selanjutnya, yang keempat, promosi kesehatan atau tenaga promosi kesehatan harus punya kompetensi kebijakan, advokasi, dan lingkungan. Nah, artinya di sini tenaga promosi kesehatan harus dapat menerapkan strategi yang dipusatkan pada kebijakan perubahan struktural dan lingkungan. Ahli promosi kesehatan harus mempertimbangkan segala hal, mulai dari prioritas nasional sampai provinsi dalam membuat perencanaan promosi kesehatan di tingkat lokal. Ya. Nah, ini artinya tenaga promosi kesehatan sebelum menentukan suatu program atau intervensi yang akan diterapkan, mereka harus mempertimbangkan kebijakan-kebijakan kesehatan yang sudah dibuat sebelumnya, ya, baik itu dari tingkat nasional, provinsi, sampai di tingkat lokal. Nah, kebijakan-kebijakan tersebut harus mendukung, ya, apa yang akan kita lakukan, apa yang tenaga promosi kesehatan akan lakukan. Oleh karena itu, program yang akan dilakukan tidak boleh keluar dari kebijakan yang sudah dibuat. Nah, selain itu juga, tenaga promosi kesehatan harus mempunyai kemampuan advokasi. Advokasi kepada decision maker atau pengambil kebijakan tentang intervensi yang akan dibuat. Nah, advokasi ini tujuannya agar tenaga promosi kesehatan tadi mudah dalam mengintervensikan programnya dan mendapatkan dukungan dari pemangku kebijakan, baik itu dukungan secara kebijakan, kemudian anggaran, dan sebagainya. Kemudian yang kelima, tenaga promosi kesehatan harus mempunyai kemampuan mengembangkan partnership, mengembangkan dan mengimplementasikan kerjasama untuk kesehatan. Ahli promosi kesehatan harus mampu yang pertama menetapkan dan memfasilitasi kerjasama komunitas di dalam dan di luar sektor kesehatan. Nah, jadi tenaga promosi kesehatan ini harus punya kemampuan untuk menjalin mitra. Artinya bisa memfasilitasi kerjasama dengan kelompok atau lintas sektor agar programnya dapat berjalan dengan lancar. Nah, kemudian harus juga mampu menetapkan kerjasama yang sesuai dan memfasilitasi kerjasama yang terbentuk. Berkolaborasi secara efektif dengan komunitas, organisasi sektor-sektor lain untuk mengidentifikasi komponen kunci dari kebijakan yang efektif untuk mempromosikan kesehatan. Nah, artinya harus mampu bekerja sama ya dengan kelompok-kelompok masyarakat, baik itu
LSM atau organisasi-organisasi profesi atau organisasi di luar dari sektor kesehatan yang bisa memberikan dukungan, yang bisa membantu, yang bisa bekerja sama sehingga program kesehatan itu dapat dengan mudah untuk dilaksanakan. Kemudian berkolaborasi dengan profesional dan organisasi lain. Selanjutnya, tenaga promosi kesehatan yang paling penting harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Nah, komunikasi secara efektif dengan profesional dan klien. Nah, jadi tenaga promosi kesehatan itu harus mampu yang pertama, ya, dia harus mampu menulis laporan. Jadi komunikasi itu bukan hanya komunikasi verbal, tapi juga komunikasi non verbal, ya. Dia harus mampu menulis laporan, membuat catatan, laporan-laporan bulanan, hasil dari kegiatannya di lapangan, kemudian menulis dengan sasaran masyarakat luas, kemudian mampu berkomunikasi secara verbal dan mendengarkan secara reflektif, ya, mempunyai kemampuan berkomunikasi yang baik, dapat berkomunikasi menyesuaikan kepada kelompok sasaran, kemudian dapat mempersuasi atau mengajak masyarakat, mampu mempengaruhi masyarakat, kemudian mampu menyajikan data dan berkomunikasi dengan masyarakat sasaran dengan mempertimbangkan budaya dan karakteristik sasaran, ini yang tadi saya sampaikan. Kemudian mampu menyampaikan jargon promosi kesehatan kepada masyarakat sasaran, ya. Jargon artinya seperti apa ya, semacam slogan, semacam semboyan gitu ya. Nah, itu harus disampaikan. Kemudian mampu menerapkan keterampilan interpersonal, ya, mempunyai kemampuan bernegosiasi yang baik, kemudian punya kemampuan kerjasama tim, mampu memotivasi, memberikan resolusi konflik, kemudian mampu memberikan keputusan atau membuat keputusan, kemudian mampu melakukan pemecahan masalah. Selanjutnya punya pengetahuan, ya, artinya pengetahuan di sini pengetahuan seputar promosi kesehatan, ya. Kemudian dia juga mampu mendemonstrasikan atau mentransfer pengetahuannya kepada masyarakat, ya. Nah, yang pertama mempertimbangkan dan menerapkan teori pada perencanaan implementasi dan riset promosi kesehatan, mendemonstrasikan pengetahuan sistem kesehatan dan sistem yang lebih luas, ya. Kemudian mendemonstrasikan dan menerapkan capacity building di bidang kesehatan dan sektor-sektor lain, kemudian mengikuti perkembangan promosi kesehatan baik pada level lokal, nasional maupun internasional. Artinya dalam kategori pengetahuan ini, tenaga promosi kesehatan harus memiliki wawasan yang luas, wawasan yang luas tentang kesehatan, sehingga apa yang dia sampaikan dapat menambah wawasan sasaran, kemudian mengubah pengetahuan sasaran menjadi lebih baik, dan mampu merubah perilaku sasaran. Nah, artinya tenaga promosi kesehatan ini harus memiliki informasi yang up to date, hangat, ya, terkait promosi kesehatan baik di lokal, nasional maupun internasional. Nah, kemudian dia juga mampu menyampaikan pengetahuan yang ia miliki itu tentang kesehatan, ya, kepada masyarakat. Kemudian yang kedelapan, dia punya kemampuan organisasi dan manajemen, ya, mampu mengorganisir dan mengelola intervensi promosi kesehatan. Nah, yang pertama mampu mendemonstrasikan kualitas interpersonal.
baik itu kreativitas, sensitivitas, inisiatif, fleksibilitas, kerjasama, dan integritas profesional. Kemudian bekerja sebagai bagian dari sebuah tim. Nah, artinya mampu bekerja di dalam tim, bukan hanya bekerja sendiri, tapi bekerja sama dengan rekan-rekan kerja yang lain. Mampu mengorganisir orang lain, seperti itu ya. Kemudian yang kesembilan, melakukan evaluasi dan riset. Nah, tenaga promosi kesehatan harus mampu melakukan evaluasi dan riset. Mengevaluasi promosi kesehatan seperti memilih instrumen evaluasi, memantau program dan menyesuaikan tujuan, mengkomunikasikan penemuan-penemuan dalam evaluasi. Jadi setelah dilakukan intervensi atau penerapan program-program promosi kesehatan, maka program tersebut harus dievaluasi. Nah, kemudian dipantau ketika melakukan penyuluhan, sosialisasi, atau penerapan program pemberdayaan masyarakat, itu harus dilakukan pemantauan secara berkesinambungan terhadap pencapaian tujuan dari program tersebut. Nah, itu juga menjadi kompetensi atau tugas dari tenaga promosi kesehatan. Kemudian yang ke-10, tenaga promosi kesehatan harus mampu menggunakan teknologi. Ya, artinya tidak gegap teknologi dan terus mengikuti perkembangan zaman, perkembangan teknologi ke depannya. Ya. Nah, jadi mampu mengoperasikan PC atau komputer, ya, menggunakan Word, Excel, PowerPoint, ya, mampu menggunakan internet, kemudian mampu membuat materi presentasi baik itu tertulis ya ataupun bentuk grafis, mampu menggunakan internet sebagai perangkat kerja dan seterusnya ya. Oke. Saya pikir itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan terkait dengan materi ini, bisa disampaikan langsung kepada saya atau di forum kuliah atau bisa komen di bawah ini ya di YouTube saya. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.